Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Semoga apa yang nanti kami sampaikan menjadikan satu aspirasi di dalam semua hati manusia, menjadi hati yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, setiap diri manusia, baik secara individu maupun kelompok, khususnya secara individu, pasti mendapatkan satu ketetapan, yang ketetapan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketetapan itu dianggap berat ataupun ringan, susah ataupun senang, pasti terjadi. Tidak melihat dari sisi makhluk, di status, predikatnya bagaimana, tidak melihat dari arah itu semuanya. Baik yang muda maupun yang tua, baik kecil maupun yang besar, baik rakyat maupun pejabat, baik umat maupun nabi atau rasul, semuanya Allah memberikan ketetapan pada diri mereka dengan ketetapan masing-masing. Bapak Ibu, bukan berarti ketetapan yang menyusahkan itu tidak ada hikmah, dan bukan berarti ketetapan yang menyenangkan itu membawa malapetaka. Semuanya tergantung pada diri kita masing-masing. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang sangat baik ini, kami akan mengambil satu tema, bagaimana caranya kita mengambil satu ketetapan dari Allah dan di situ tidak tergolong orang-orang yang berbuat dosa, apapun bentuk ketetapan tersebut. Dengan begitu, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah di dalam satu surah, yaitu surat yang ke-33
yaitu surat Al-Ahzab ayat 38. Bagaimana kita mensikapi ketetapan Allah, lebih-lebih ketetapan yang tidak menyenangkan hati ataupun menyusahkan, sehingga di situ kita tidak tergolong orang-orang yang mujrimin atau orang-orang yang hati berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ketetapan Allah yang sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia itu tidak mengundang azab Allah. Justru harus lebih berhati-hati ketika saat ketetapan Allah yang bersifatkan menyenangkan hati menurut sifat basariah kita sebagai manusia. Sebab kebanyakan apa yang dihadapkan Allah terhadap kita, khususnya hal-hal yang menyenangkan hati, sebagian besar dijadikan oleh hawa nafsu untuk melalaikan hati pada Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur. Ini kebanyakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk menghadapi situasi kondisi apapun yang telah diberikan Allah, kita mengikuti apa yang pernah dihadapi oleh para kekasih Allah, para utusan Allah, sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana 'alan nabi min kharajin fiha faradullahu lah sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadarum maqdura. Tidak ada keberatan apapun pada nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnatullah, yang demikian sebagai sunnatullah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Bapak Ibu hadirin, memang kalau kita bicara itu mudah. Bicara itu mudah kalau dibandingkan kita ketika saat menghadapi, membuktikan ketetapan pada diri kita. Semuanya itu dikembalikan pada diri kita masing-masing. Aku yakin bila mana kau tetap belajar dan belajar melatih, semua apa yang telah kita hadapi itu pasti mudah. Biasanya kita merasa berat itu karena berontaknya hawa nafsu pada diri kita kalau nafsu tidak mau hal itu terjadi. Alasan mengapa kita itu berat, karena itu buah perlawanan hawa nafsu untuk tidak mau menerima ketetapan Allah. Biasanya gitu. Karena nafsu pada diri kita terlalu liar, sehingga kita kalau bisa itu jangan terjadi itu, jangan terjadi. Kuncinya kita harus menjinakkan nafsu itu sendiri sebetulnya itu. Kalau nafsu pada diri kita itu sudah jinak sekali,
maka nafsu tidak akan protes. Dia tidak akan pernah berontak dengan apa yang telah ditetapkan Allah pada diri kita. Itu makanya mengapa berontak? Sebab nafsu pada diri kita itu masih liar, ya, masih liar. Apa yang telah dilakukan hadirin oleh para kekasih Allah ketika menghadapi ketetapan Allah berbentuk kondisi sikon, baik sikon menyenangkan atau sikon menyusahkan. Kuncinya itu cuma satu. Apa? Jangan hatimu kau gunakan untuk menghadap melihat makhluk yang berupa ketetapan itu. Tetapi belajarlah hati untuk senantiasa melihat Allah yang berlaku di situ. Cuman ini tidak bisa kita lakukan manakala nafsu pada diri kita itu terlalu liar. Tidak bisa. Makanya saya katakan, tundukkan nafsu pada diri kita terlebih dahulu. Dengan begitu nanti kita akan bisa untuk menjalankan apa yang pernah dilakukan oleh para kekasih Allah. Bapak Ibu, memang tadi saya katakan bicara itu mudah, mudah sekali. Teori itu sudah benar, kita paham. Tetapi mengapa kebanyakan antara teori, antara ilmu untuk berbicara dengan praktek menghadapi sikon itu nggak sama? Jawabannya cuma begitu. Karena nafsu pada diri kita itu masih liar. Cara untuk menjinakkan nafsu dalam diri kita masing-masing itu hanya satu. Hanya satu. Selalulah bertakwa pada Allah. Ilmu, amal, istiqomah. Apalagi ini Anda lakukan setiap saat dan waktu, bahkan setiap keluar masuknya nafas, selalu kau jadikan hatimu berzikir pada Allah dengan zikir yang nomor 3. Aku yakin dengan cara ini sangat efisien dan mudah hatimu untuk menjinakkan nafsu. Bapak Ibu, ingat satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Apa? Pertama, ketika Allah memberikan ketetapan terhadap kita yang bersifatkan qobdi, tidak cocok sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia. Ini biasanya kan berontak hati. Seperti halnya sakit, seperti halnya anak, istri selalu menggoda kita. Terus dari segi kebutuhan ekonomi selalu kurang dan kurang. Bahkan kita punya bisnis
Di situ tambah lama tidak tambah baik, bisnis selalu ditipu saja sama teman. Entah itu hutang nggak dibayar-bayar, padahal sudah jatuh tempo. Mau dapat proyek, di situ dirusui oleh teman sendiri, akhirnya gagal. Kita bekerja mencari kebutuhan ekonomi, ketepatan di situ kita jadi makelar. Tanah mau jadi dibeli seseorang, nggak jadi karena dikacaukan. Macam-macam lah urusannya. Loh, hal-hal yang bersifatkan demikian Bapak Ibu, ya, itu nafsu tidak mau. Mayoritas tidak mau. Manakala nafsu dalam diri kita itu masih liar, yang terjadi di dalam hatimu adalah marah-marah. Itu otomatis. Marah-marah. Jadi seakan-akan di dalam hati kita itu ada sesuatu yang ganjel. Ada sesuatu yang menjadikan persoalan antara Anda dengan yang lain itu tidak kondusif. Tidak kondusif. Intinya nggak enak. Dalam hati itu nggak enak. Itu tadi karena nafsu bertengger di dalam hati kita dan membisikkan terhadap hati kita untuk tidak mau menerima. Gitu. Mohon maaf, semuanya itu ketetapan Allah dan itu sudah menjadi sunatullah. Para kekasih Allah mengatakan hal itu sudah menjadi sunnah Allah dan harus saya terima. Saya bisa menerima dengan lapang dada, bahasa Jawa sendiko dawuh, dengan ikhlas ridho, manakala hati itu tidak melihat makhluknya yang berupa ketetapan, tetapi melihat Allahnya yang berkuasa di situ. Otomatis nafsu harus lari dari hati kita, harus. Kalau nafsu masih bertengger dalam hati kita, kita kelihatan nafsunya saja, tidak melihat Allah. Melihat nafsunya yang berbentuk ketetapan tersebut. Dan inilah yang menyerang pada hati umat manusia sehingga hati itu bermasalah, alias hati itu terjangkit penyakitnya hati, hasud, takabur, riya, dan lain sebagainya. Subhanallah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Akhirnya penyakit ini akan menjadi satu tutupnya hati kita dan hati kita akhirnya buta. Yang buta mata hatinya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dan yang kedua yang perlu kita ingat, nafsu itu juga bertengger di dalam ketetapan Allah yang bersifatkan pasti atau sesuatu yang menyenangkan hati.
Ini kalau kita tidak waspada Bapak Ibu, masuk dalam ayat Allah alhaakumut takatsur. Masuk surat At-Takasur. Takasur. Apa? Bermegah-megahan dengan duniawiyah, kesenangan yang bersifatkan pasti, menjadikan lalai hatimu pada Allah. Subhanallah. Jadi jangan kau kira suki bondo suki rupa iku gak ndadekno atimu tambah apik nang Allah, tidak menjadikan hatimu tambah baik tambah Allah. Bisa jadi kemewahan yang bersifatkan duniawiyah itu menjadikan hatimu bertambah maksiat pada Allah, yang dimasukkan Allah dalam golongan al-mujrimin, golongan yang hati selalu berbuat jahat, berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Ini gimana? Gambarannya kok dikatakan maksiat, sedangkan saya sudah memenuhi target secara syariah. Contoh, zakat berapa persen, baik secara khol, nisab sudah saya lakukan. Mana letak saya berbuat jahat dari pada Allah dari harta benda yang ada pada diriku? Gini Pak, tolong jangan melihat dari sisi syariat itu. Lihatlah sisi hakikatnya. Artinya, tolong jangan dilihat dari segi fisik, tapi juga lihatlah dari sisi hati atau batin. Begini, ketika Allah mendatangkan ketetapan terhadap diri kita yang bersifatkan basti atau taat, ya, di situ oleh karena hati ini tidak mau melihat Allahnya yang berlaku di situ, secara otomatis hati kita pasti muncul satu keyakinan bahwasanya yang melakukan semuanya itu kita. Otomatis itu Pak, otomatis. Lah, ketika saat hati ini menengarai bahwasanya kita yang berperan di situ, secara otomatis nafsu bertengger pada hati kita, lalai dari Allah yang sebenarnya yang berperan. Dan inilah dikatakan perbuatan-perbuatan mujrimun, perbuatan-perbuatan hati yang berbuat jahat, dosa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu cerita yang mungkin kontroversi terhadap kita, kontroversi terhadap kita, manakala kita tidak melihat dari sisi hakikat. Satu contoh, kakeknya Rasulullah Muhammad niku sinten? Abu Munthalib, Abdullah bin Munthalib. Itu di kaum kafir Quraisy, ya, kaum Quraisy. Abu Munthalib
Di situ ada seseorang yang menentang Rasulullah, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini mempunyai rencana untuk merobohkan Ka'bah yang disembah atau yang dijadikan media umat Islam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Abu Lahab mempunyai keinginan untuk merobohkan Ka'bah di situ. Dan dulu itu Bapak Ibu ya, kiri kanan sekitar Ka'bah itu ada patung-patung ya. Ada patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Suatu saat yang namanya patung-patung itu dikencingi oleh orang-orang mukmin karena itu berhala, bahkan dirobohkan. Otomatis Abu Lahab ini tidak terima. Lah, Abu Lahab itu adalah seorang pemimpin kaum Quraisy. Tidak ada satupun orang yang dihormati dan ditaati oleh Abu Lahab kecuali Abu Munthalib. Ya. Ini ibarat seseorang niku Munthalib ini, Abu Munthalib ini adalah orang yang sangat cerdas. Cara ketauhidannya itu bagus. Sampai-sampai Abu Lahab ini hormat terhadap beliau. Sebelum Abu Lahab ini berangkat untuk merobohkan Ka'bah, Abu Lahab ini menemui Abu Munthalib. Ketika beliau mendatangi Abu Munthalib bersama para bala tentara, makanya ada tentara gajah, itu apa di situ? Cara wong Jawa ngono pangestu gitu loh ya. Orang yang dihormati oleh Abu Lahab adalah Abu Munthalib. Apa ucapannya itu? Diskusinya bagaimana? Pada saat itu aset-aset orang-orang kaum Quraisy itu diambil oleh Abu Lahab. Entah aset apapun itu, aset onta, aset tanah, aset apapun dirampas. Tidak terlepas dari aset Abu Munthalib. Kemudian diskusi, nggak berani Abu Lahab itu kalau duduk itu di atas melebihi Abu Munthalib, nggak berani. Karena orang yang dia hormati beliau. Bapak Ibu, ketika saat apa yang mau dilakukan oleh Abu Lahab mengatakan terhadap Abu Munthalib, Abu Munthalib jawab, silahkan Ka'bah itu kau robohkan, tetapi tolong kembalikan aset saya, onta-onta itu.
Kemudian Abu Lahab ya bingung toh. Loh, ini orang katanya bertauhid, dekat pada Allah, fasilitasnya saya rusak kok diperbolehkan, malah hatinya itu ngurusi dunia yang berupa apa? Berupa onta. Bingung toh. Inilah cerdiknya Abu Munthalib itu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa alasannya? Ternyata gini, Ka'bah itu ada yang memiliki, ada yang ngurus sendiri. Manakala Abu Lahab ini mempeng untuk merobohkan maka musuhnya Allah. Terbukti tak? Lah sawah dan ladangku kembalikan, ternakku kembalikan. Loh, iku fid dunya hasanah wa fil akhirati juga hasanah, sama dapatnya. Dalam benak Abu Munthalib, ketika saat Ka'bah ini nanti akan dirobohkan, orang pertama yang tidak terima adalah yang ngurusi itu, ya siapa? Allah. Karena melihat Allahnya nggak bingung, loh gitu loh ya, nggak bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Aset-aset dikembalikan. Setelah itu dia berangkat untuk merobohkan Ka'bah. Hancur Abu Lahab, gitu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk mensikapi semua ketetapan Allah, yang ketetapan itu tidak mungkin terus-menerus iku mang mesti penak. Enggak, juga hal yang tidak enak. Dikira yang enggak enak itu hanya rakyat, masyarakat kecil. Enggak. Sekarang juga terjadi tidak enak pada diri semua kalangan politikus, pada semua kalangan pejabat-pejabat. Ini bergulir yang namanya undang-undang apa ibu jenenge, omnibus apa, mbuh undang-undang terkait masalah tenaga kerja itu. Ada yang kontras, ada yang nggak kontras, ada yang pro dan kontras. Ngrungokno ceritane nang nggone TV wis bingung. Ada yang mengatakan adanya undang-undang tenaga kerja ini menguntungkan masyarakat kecil. Ada yang tidak. Ada yang merugikan. Bingung wong cilik iki ngrungokno nonton TV, bingung. Nah, timbang bingung ya dipateni ya TV-ne tinggal turu. Tinggal tidur, udah aman. Wis. Bapak Ibu, kuncinya cuma satu. Kita harus melihat Allahnya, jangan melihat makhluknya. Lah ini tidak bisa kita lakukan manakala nafsu pada diri kita masih liar. Sekali lagi saya katakan, ini tidak bisa terlaku bagi diri kita manakala nafsu pada diri kita itu masih liar. Kuncinya harus menjinakkan hawa nafsu dengan cara uzlao, dengan cara bertakwao, dengan cara berzuhud terus menerus. Lama kelamaan pasti akan jinak. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah dan disebutkan Rasulullah, besok umatku ada peperangan yang amat besar daripada perang Badar, perang Khandaq dan lain sebagainya, yaitu perang melawan hawa nafsu itu sendiri. Yang hawa nafsu itu sendiri mengajak hatimu untuk lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala lewat kemewahan dunia, lewat apapun bisa dijadikan nafsu sebagai alasan. Oke, Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim, hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.